Bila mana Presiden tidak menyelesaikan tuntutan dari yang kami, maka kami mengajak publik dan kawan-kawan untuk memakzulkan Presiden dan Wakil Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup korban. Hidup korban. Jangan diam. Baik, kami dari Aliansi BEM Bersuara yang bergabung BEM Ibnu Khaldun, BEM Bina Insani, BEM Islam Jakarta, Lexma Universitas Jayabaya, BEM FH UBK, BEM Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada hari ini, hari Rabu 15 April 2026, kami telah menyampaikan aspirasi-aspirasi dari hasil kajian kami. Maka kami akan mengadakan aksi selanjutnya yang diadakan pada hari Selasa minggu depan 2026 dengan tajuk Indonesia Mencekam Matinya Keadilan, BEM Bersuara. Maka dari itu kami mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa untuk membersamai aksi dari kami. Adapun tuntutan yang kita bawa pada hari ini dan seterusnya bila mana tidak didengar. Yang pertama, mendesak Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk memastikan kasus penyiraman air keras terhadap Saudara Adrianus segera diusut tuntas sampai ke dalam intelektualnya dan dilimpahkan ke peradilan umum. Jika kasus penyiraman air keras terhadap Saudara Adrianus tidak terselesaikan sampai ke aktor intelektualnya, maka kami mendesak untuk Presiden Republik Indonesia segera mencopot Panglima TNI. Yang kedua, kami meminta Presiden Prabowo Subianto agar segera menginstruksikan kepada Komisi 9 DPR RI untuk memanggil Kepala BGN, mengaudit total anggaran yang digunakan dalam pengadaan motor listrik di tengah krisis kelayakan makan bergizi gratis. Yang ketiga, kami menekankan kepada Presiden Prabowo untuk segera menurunkan harga BBM sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat. Karena mafia minyak sudah banyak ditangkap, maka dari itu tidak ada lagi alasan untuk tidak menurunkan harga BBM. Yang keempat, kami menuntut Presiden Prabowo memberikan hak kesejahteraan bagi guru honorer sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin bila mana Presiden tidak menyelesaikan tuntutan dari yang kami, maka kami mengajak publik dan kawan-kawan untuk memakzulkan Presiden dan Wakil Presiden. Kami mengajak kawan-kawan untuk bersolidaritas atas kondisi di Indonesia saat ini. Dan yang terakhir, kami tegaskan bahwa teror dan ancaman dalam bentuk apapun tidak akan mampu membungkam suara kami. Jika hari ini pemerintah tidak ada perubahan, maka jangan salahkan kemarahan rakyat yang berubah menjadi gelombang perlawanan yang jauh lebih besar. Untuk itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat maupun mahasiswa agar membersamai aksi yang akan kami gelar pada hari Selasa tanggal 21 April 2026. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup! Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Lawan! Mungkin sekian dari kami, Aliansi BEM Bersuara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat di antara manusia dalam bangsa perjuangan. Kawan-kawan seperjuangan sebangsa dan setanah air. Hadirat kita di sini tak lain dan tak bukan menyoroti persoalan penyiraman air keras terhadap saudara kita, Saudara Adrianus, kawan-kawan seperjuangan. Kita tahu betul bahwa di dalam pasal
1 ayat 3, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan negara hukum kawan bangsa perjuangan. Siapapun dia, binatang manapun dia harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan kawan bangsa perjuangan. Jangan sampai kemudian oknum-oknum yang kemudian melakukan kejahatan, penyiraman air keras terhadap saudara itu terus dibiarkan dengan kawan bangsa perjuangan. Kawan-kawan, kita perlu tahu bahwa dalam asas solus publis suprema lex, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi kawan bangsa perjuangan. Selesai untuk membiarkan kejahatan-kejahatan seperti ini kawan bangsa perjuangan. Saya pertegaskan kembali kawan bangsa perjuangan bahwa terkait dengan makan bergizi gratis yang kemudian hari ini merenggut beberapa nyawa di daerah kawan bangsa perjuangan. Karena apa kawan-kawan seperjuangan? MBG, program prioritas daripada Prabowo Gibran yang kemudian katanya makanan bergizi, tetapi yang kita lihat adalah di beberapa daerah beberapa siswa kemudian keracunan kawan-kawan seperjuangan. Ini yang kemudian kita pertegaskan kepada pemerintah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat kawan-kawan seperjuangan. Bagaimana kemudian Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya kawan-kawan seperjuangan. Hari ini kawan-kawan seperjuangan sebangsa dan setanah air, tahu kita teman-teman seperjuangan bahwa pembiaran terhadap problematika hukum yang terjadi di bangsa ini masih sering terjadi kawan-kawan seperjuangan. Padahal kita tahu betul dalam asas equality before the law, kesetaraan dalam hukum, namun lagi dan lagi aparatur penegak hukum dan juga pemerintah tidak mampu dalam mengatasi persoalan ini kawan-kawan seperjuangan. Saya pertegaskan bahwa kami sebagai mahasiswa yang kemudian tergabung dalam aliansi bersuara hari ini mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat ini untuk mempertegaskan persoalan-persoalan yang kemudian hari ini menjadi ancaman keselamatan bagi masyarakat kawan-kawan perjuangan. Karena perlu bahwa hari ini Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perwakilan rakyat harus mempunyai tanggung jawab penuh dalam mengatasi persoalan yang kemudian hari ini merugikan masyarakat dan sendiri kawan-kawan perjuangan. Kawan-kawan, dalam program hari ini kita tahu betul bahwa bukan banyak daerah timur kawan-kawan perjuangan, bahkan di Jakarta pun ada yang kemudian keracunan kawan-kawan perjuangan. Ini tidak bisa dibiarkan kawan-kawan perjuangan. Masih semangat kawan-kawan? Oke, istirahat dulu kawan-kawan. Di atas seranjang pergerakan ku ingin menantang hasil idealisme kawan-kawan perjuangan. Idealisme adalah teman terakhir yang dimiliki oleh pemuda. Pemuda adalah panjang berkibar yang menentang segala bentuk penindasan, yang menentang segala bentuk kezaliman yang dilakukan oleh para komprador bangsat yang kemudian tidak patut terhadap hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Kawan-kawan perjuangan, kawan-kawan berbaris di sini, kawan-kawan berjalan. Kita tidak memberikan celah bagi roda yang empat kawan-kawan perjuangan. Berjalan kawan-kawan perjuangan. Karena hari ini perlu untuk seluruh masyarakat Indonesia, terkhususnya masyarakat DKI Jakarta, untuk mengetahui beberapa persoalan yang sengaja dibungkam oleh pemerintah di negara kesatuan Republik Indonesia kawan-kawan perjuangan. Dan kami pertegaskan kembali bahwa setiap problematika hukum yang terjadi di bangsa ini menjadi tanggung jawab kami sebagai agen of change, agen of kontrol sosial. Jadi mengontrol seluruh kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap masyarakat itu sendiri kawan-kawan perjuangan. Maka sudah barang tentu hari ini ketika apa yang kemudian kami sampaikan, tuntutan yang kemudian kami sampaikan yang kemudian tidak diindahkan oleh pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia, maka saya sampaikan bahwa kekerasan adalah jalan yang logis untuk menuju kemenangan kawan-kawan perjuangan. Sepakat kawan-kawan? Karena apa kawan-kawan? Karena sebab ketika kita diam, kita bagian daripada kelompok-kelompok penjahat-penjahat yang kemudian melakukan kejahatan penyiraman air keras terhadap atribut kawan-kawan perjuangan. Maka sudah barang tentu ketika persoalan ini belum ditindak lebih lanjut, maka kami tidak akan berhenti sampai di sini kawan-kawan perjuangan. Kami pertegaskan bahwa kami tidak akan berhenti sampai oknum-oknum yang kemudian terlibat dalam penyiraman air keras terhadap saudara harus segera ditangkap dan dipenjarakan. Bila tidak, maka kami akan terus-menerus mendesak daripada pemerintah untuk segera
Prabowo Subianto mundur dari jabatannya kawan-kawan seperjuangan. Tepat. Kawan-kawan seperjuangan. Karena apa? Ini kelelahan daripada penuntut tinggi di negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu Adinda Prabowo Subianto. Karena apa kawan-kawan seperjuangan? Dia tidak mampu dalam menyelesaikan sebuah problematika yang terjadi di bangsa ini kawan-kawan seperjuangan. Mungkin sekian dari saya untuk melanjutkan ritme perjuangan kita. Saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum. Dari negara untuk bagaimana membungkam suara-suara tersebut, kawan-kawan. Kawan-kawan, kita hadir di sini tak lain dan tak bukan adalah untuk bagaimana menyuarakan satu persoalan hukum yang hari ini tidak mampu untuk diselesaikan oleh pemerintah itu sendiri. Betul tidak, kawan-kawan? Hari ini kami yang merupakan mahasiswa angin asing, angin urusan rahasia yang mempunyai tugas yang sama seperti abang-abang aparat kepolisian dalam bagaimana menyikapi satu kebijakan yang hari ini tidak berpihak kepada rakyat kecil. Betul tidak, kawan-kawan? Maka kami sebagai angin asing, kaum intelektual, kaum terpelajar, sudah barang tentu kami patut untuk bagaimana menyuarakan persoalan tersebut, kawan-kawan. Mungkin untuk mencoba ritme perjuangan kita pada sore hari ini mendapatkan suatu ketidakadilan, sehingga rakyat mendapatkan suatu kesengsaraan atas kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat sekalian sekalian. Maka hadirnya kita semua di sini untuk bagaimana menyuarakan bagaimana kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh negara. PLU, TPRI patut untuk menanggung sebagai lembaga panjang tangan dari rakyat itu, kawan sekalian. TPRI tidak lagi sebagai lembaga, akan menjadi sebagai rumah apresiasi ataupun aspirasi dari rakyat. Bagaimana tugas dan tupoksi TPRI untuk menindaklanjuti keresahan-keresahan ataupun aspirasi rakyat, lebih khusus kita sebagai mahasiswa, kawan-kawan sekalian. Kejadian penyiraman Andre Yunus itu sebagai bentuk pembungkaman yang cukup besar terhadap kita yang dilakukan oleh negara. Negara hari ini cukup lalai dalam mendengarkan suatu aspirasi baik dari masyarakat sipil maupun pemuda dan mahasiswa itu, kawan-kawan sekalian. Nilai-nilai yang dimajukan oleh negara kesatuan Republik Indonesia hanya mementingkan perut warga negara asing, perut orang luar itu, kawan sekalian. Meski Presiden Prabowo Subianto tergabung dalam BOP tersebut, itu tidak ada manfaat bagi negara kesatuan Republik Indonesia, malahan merugikan negara itu sendiri, kawan sekalian. Coba kawan sekalian, bagaimana bisa seorang Presiden Prabowo Subianto yang dimana dinaungi oleh Presiden Amerika Serikat, itu Donald Trump, untuk sekalian, mereka tidak akan membiarkan negara kesatuan Republik Indonesia berdiri di kaki sendiri. Kawan-kawan, kasih jalan untuk ambulansnya. Baik kawan-kawan, bahwasanya adanya DPRI sebagaimana mereka punya kewajiban penuh atas keresahan yang terjadi hari ini, kawan saya. Keresahan bagi kita semua, kawan saya. Mereka memiliki kesempatan untuk bagaimana suara-suara kita terdengar di bagian pemerintah itu, kawan saya. Bukan hanya terdengar di kawasan ini semua, tetapi terdengar
sekalian, itu hanya omong kosong. Saya pastikan kita akan tunggu tahun 2014 sekalian. Tidak ada kesejahteraan masyarakat itu kan sekalian. Tidak ada Indonesia akan stabil dengan konflik ini, akan stabil dari nilai ekonomi maupun dari hukum itu kan sekalian. Karena apa? Indonesia harus dihantui oleh negara asing kawan sekalian. Indonesia hari ini tidak ada kemandirian kawan. Saya pastikan ketika kita terus menerus membiarkan konflik ini, saya pastikan Indonesia memang tidak ada usulan maupun itu mencerahkan masa depan yang sangat cerah. Kawan-kawan sekalian, kalau kita sadari negara hari ini sangat lalai, sangat minim atas merespon kasus dalam negeri kawan sekalian. Kita lihat saja, jika Prabowo hanya mementingkan di luar dari negeri kawan sekalian, padahal rakyatnya membutuhkan sekali tanggung jawab sebagai pimpinan negara itu kawan sekalian. Akan tetapi hari ini rakyat Indonesia masih dihantui oleh pembungkaman oleh yang dilakukan oleh negara ini kan sekalian. Maka dari itu kemunculan stres saling jaga itu kan katanya. Itu bagaimana partisipasi kita terhadap ancaman langsung, ancaman dari negara. Para masyarakat melindungi masyarakat sebagai kami lewat sekalian. Yang digelontorkan untuk program MPG ini dan program prioritas dari Prabowo Gibran itu sendiri. Yang paling kita tahu bersama telah kawan-kawan memangkas anggaran daripada pendidikan itu sendiri kawan-kawan. Ini miris kawan-kawan, betul tidak kawan-kawan? Kemudian kita bicara persoalan kasus Adrianus yang sampai saat ini kasusnya masih kawan-kawan para pelaku terduga hanya diproses di pengadilan militer, kawan-kawan. Berita yang beredar di media sosial hari ini bahwa dalam penyiraman tersebut merupakan anggota apa kawan-kawan? Badan intelijen strategis kawan-kawan. Tapi kawan-kawan, ada yang lucu kawan-kawan. Seorang intel tidak mempersiapkan dengan matang atau proses mengeksekusi itu apa kawan-kawan. Contoh kecilnya, dia tidak menggunakan masker. Betul tidak kawan-kawan? Oke, untuk menjaga ritme berjalan, kita adalah negara demokrasi yang sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 kawan-kawan, yang dimana tercantum dalam pasal 28E, setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat di depan umum kawan-kawan. Maka dari itu, mencegah itu sendiri yang hari ini terjadi pada salah satu aktivis kontras yang bernama Andre Yunus, yang hari ini diungkap kebenaran, diungkap suara-suara kawan-kawan. Dari kawan-kawan tidak perlu takut, walaupun Indonesia dalam situasi menegangkan, dalam situasi menekan, suasana hati kita tidak perlu takut dengan kondisi ini. Padahal kita tahu bersama yang disampaikan oleh Presma tadi bahwa naskah cipta Bapak Presiden Prabowo untuk bagaimana melawan semua itu kawan-kawan. Namun hari ini terjadi
ketimpangan dan ketidakseimbangan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para penguasa. Dan penguasa itu hari ini bisa dikatakan oligarki kapitalisme, kawan-kawan. Hari ini problematika yang terjadi di negara yang katanya Republik Indonesia, namun telah mati kebijakan-kebijakan itu dan tidak pro terhadap rakyat Republik Indonesia. Kebijakan yang diambil oleh kekuasaan itu pro kepada elite-elite saja, kawan-kawan. Padahal kita tahu bersama tanpa rakyat negara pun tidak ada, kawan-kawan. Maka sebagai agenda social control, maka kita harus mengontrol kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu sendiri, kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, hari ini harus semangat menyuarakan kebenaran. Sebab kebenaran yang sejati adalah bentuk dari ketidaktakutan kawan-kawan itu sendiri. Jadi kawan-kawan, mari sama-sama kita mengawal problem-problem yang hari ini tidak pro terhadap rakyat-rakyat kecil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya tekan, sehingga kita bisa dapat menyampaikan aspirasi kita di depan gedung DPR ini, teman-teman. Salam serta salawat lalu kita haturkan kepada Nabi Yunus kita, Nabi Allah Akbar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Nabi telah berjuang di zaman jahiliyah, sehingga kita bisa merasakan zaman yang penuh dengan pengkhianatan ini, teman-teman. Di atas ranjang perjuanganku ini ingin menatang asras di semebu, bahwa penerpaan telah terpampang di hadapan kita, kesetaraan telah terpupuk di pojok mata. Hari ini elit-elit politik menari dengan gagah di atas keputusan rakyat ini, teman-teman. Maka saya teman-teman bahwa mulai daripada rentetan masalah yang kemudian disampaikan oleh sebelumnya, terdapat berbagai macam persoalan, baik itu persoalan pengintasan sampai pada persoalan penyalahgunaan yang kemudian dengan sengaja dilakukan oleh anggota DPR sendiri, teman-teman. Bahwa beberapa bulan yang lalu kita kembali diperlihatkan kelakuan dari anggota DPR sendiri, teman-teman, bahwa saudara aktivis Andre Yunus telah disiram dengan air keras. Ini merupakan salah satu kejahatan yang sangat-sangat sistematis, teman-teman. Lalu kemudian persoalan DPR sendiri, teman-teman, bahwa anggaran yang seharusnya diberikan kepada pendidikan namun dialokasikan kepada MPD sendiri, teman-teman. Bahwa beberapa bulan yang lalu kita kembali diperlihatkan dengan matinya saudara kita di Nusa Tenggara Timur. Ada salah satu anak yang memilih untuk bunuh diri karena ketidakmampuan orang tuanya untuk membeli buku, teman-teman. Seharusnya ini menyadarkan pemerintah sendiri. Namun apa yang terjadi, teman-teman? Pemerintah membiarkan seolah-olah tidak terjadi di Republik kita ini, teman-teman. Bahwa di dalam undang-undang menegaskan bahwa tugas pemerintahan ada dua. Yang pertama, merajam miskin, dan yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa yang mana dimaksud, teman-teman? Sedangkan anggaran dialokasikan kepada MPD sendiri, teman-teman. Sangat jelas, teman-teman, bahwa negara ini berdiri atas prinsip negara hukum, teman-teman, bukan atas prinsip negara kekuasaan. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa sudah barang tentu hadir untuk bagaimana menyampaikan pesan rakyat ini, teman-teman. Dan di dalam hukum, teman-teman, terdapat dua ciri-ciri hukum. Yang pertama imperatif dan yang kedua imperatif. Imperatif menjelaskan tentang perintah. Yang diperintahkan adalah kita undang-undang untuk bagaimana kita menjalankan undang-undang tersebut. Namun kita kembali diperlihatkan betapa bobroknya kelakuan daripada pemerintah sendiri, teman-teman. Lalu kemudian kedua, imitatif menjelaskan batasan. Semua orang di Republik kita ini berhak untuk mengambil batasan di negara tersebut, teman-teman. Namun ada batasnya, tidak boleh melampaui batasan tersebut, teman-teman. Namun kita kembali diperlihatkan betapa bobroknya kelakuan daripada anggota DPR sendiri, teman-teman. Ini merupakan salah satu pembungkaman terhadap masyarakat sendiri, teman-teman. Padahal jelas, teman-teman, di dalam Undang-Undang 28E menjelaskan bahwa semua orang mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Sedangkan saudara aktivis menyampaikan pendapat di muka umum dibuka seperti tidak terjadi masalah itu sendiri, teman-teman. Bahwa hari ini kita yang kemudian bergabung di berbagai kampus hadir di depan gedung DPR yang konon katanya Dewan Perwakilan Rakyat, namun berpihak kepada elit-elit kekuasaan.
konsekuensi aturan daripada hukum sendiri. Bila mana ada orang yang melanggar aturan daripada hukum akan mengakibatkan ketidakseimbangan dalam tatanan hidup masyarakat. Dan ingin memulihkan kembali ketidakseimbangan tersebut harus adanya sanksi, teman-teman. Maka dari itu setiap orang yang melanggar aturan daripada hukum harus diberikan sanksi yang tegas, teman-teman. Sepakat tidak, teman-teman? Bahwa saya mengutip salah satu kata dari Ali bin Abi Thalib. Dia pernah mengatakan bahwa marilah kita rawat rakyat dengan organisasi. Kita larut pemerintahan jolim dan perang, teman-teman. Maka dari itu mundur satu langkah adalah segala bentuk dari pengkhianatan, teman-teman. Bila mana ada kelompok yang menolak kebenaran, maka acukan pedangmu tebas lehernya. Bila mana ada otak-otak bela bertiga, tembak kepalanya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada Datuk. Bahwasannya Indonesia hari ini adalah Indonesia yang baru dan tanpa keadilan, kawan-kawan. Kenapa? Karena kita kemarin tetap salah satu kegiatan kita menjalankan kebenaran yang mereka harus lakukan di ruang publik. Apa yang mereka dapatkan adalah disiram oleh air keras, kawan-kawan. Akan tetapi ada yang lebih parahnya lagi, kawan-kawan. Apa yang lebih parahnya lagi? Yang lebih parahnya lagi adalah orang yang menyiram air keras terhadap Andri Yunus, saudara kita di Tembok, itu di proses hukum dengan proses hukum militer, kawan-kawan, yang mana tanpa adil dari proses hukum tersebut itu belum jauh. Dan yang kedua, dalam lagu Indonesia Raya yang disebut terlebih dahulu adalah bangunan jiwanya daripada bangunan infrastrukturnya, kawan-kawan, daripada bangunan badannya, kawan-kawan. Maka dari itu bahwasannya Indonesia ini dikeliru, kawan-kawan, akan lagu Indonesia Raya tersebut. Hari ini Indonesia itu selalu membuat yang dahulu yang melainkan daripada pendidikannya, kawan-kawan. Maka dari itu bagaimana cara Indonesia itu bakal maju yang harusnya dilakukan oleh pemerintah setempat, oleh pemerintah daerah dan oleh DPR Republik Indonesia, yaitu menunjukkan bahwasannya negara ini harus mementingkan pendidikan, kawan-kawan, dibanding program-program yang memang tidak terlalu memasalahkan masyarakat. Maka dari itu aksi kita hari ini adalah aksi untuk memajukan sebuah peradaban Indonesia, kawan-kawan. Kita bukanlah kita bukanlah aksi untuk melakukan tindak problematik, kawan-kawan. Tidak ada di antara kita membawa senjata, tidak ada di antara kita membawa instruksi, kawan-kawan. Dan mungkin sedikit singkat orasi yang saya sampaikan. Maka dari itu kita kembali menyalakan aksi semangat perjuangan kita, kawan-kawan, dengan melakukan dengan menyalakan kembali, yaitu menyalakan yang biasa kita sebut dengan jargon perjuangan kita yang selalu kita sampaikan di tengah orang ini. Untuk mahasiswa, untuk rakyat Indonesia. Garam kawan-kawan yang masih berada di samping ini maupun samping kanan saya, harus bisa mengambil tempat sebelah saya, atau tempat